Dan kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. Saya mau tambahkan lagi, kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam. Dan selama 20 tahun kita juga surplus ikan ayam, bukan ikan ayam ayam. Jadi daging ayam. Jadi dengan tadi program ini itu semua terserap akan jadi menggerakkan ekonomi juga dalam telur dan bidang juga tadi ayam. Ini baru kita tahu setelah jalan nih, jujur. Jadi setelah Pak Prof. Vano. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya nggak enak, ayamnya nggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Sampai dinner, sampai makan siang, makan malamnya, belum dia beli-beli minuman, mineral water, belum dia lagi jalan-jalan ke daerah setempat membelanjakan duitnya. Udah seperti itu. Nah, kalau sampai keindahan alamnya Raja Ampat ini dihancurkan, yang rugi siapa? Orang besar nggak akan rugi.
Dan ekonomi masyarakat insya Allah akan terangkat dengan adanya Raja Ampat pariwisata jika dikembangkan, jika ada keseriusan. Nah, itu aja host. Jadi saya sih nggak habis pikir gitu loh. Nggak habis pikir, alam begitu indah yang sudah diakui oleh UNESCO malah mau dirusak untuk kepentingan sekelompok orang. Di belakang sekelompok orang ada jutaan orang yang bergantung dari daerah tersebut. Itu aja host. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ya Albi yang telah menyampaikan narasinya bahwa Raja Ampat ya selain sumber daya alamnya ada nikel, ada apa juga lebih cenderung wisata alamnya lebih bagus, lebih baik lagi jika lebih potensial daripada tambang. Ya, saya pikir host ya. Saya tidak sedikit host. Jadi apa intinya host ya? Kalau tambang hanya dinikmatin oleh segelintir orang saja menikmati tambang selama ini di Indonesia. Hanya orang-orang kaya yang menikmatinya. Hanya orang-orang order, orang punya orang dalam yang bisa kerja di dalam tambang tersebut. Tapi kalau pariwisata dikembangkan, insya Allah semua, jangankan orang kayanya, orang kecilnya yang selama ini tidak bisa bahasa Inggris akan bisa bahasa Inggris, akan bisa menjual cindramata khas dari Papua, bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Papua. Itu aja host, makasih. Oke, terima kasih ya Bang Ya Albi yang telah menyampaikan narasinya ya. Dia berharap karena daerahnya potensial untuk dikembangkan wisatanya lebih baik daripada tambang ya. Tambang hanya dinikmati segelintir orang, palingnya pejabat dan pengusahanya. Sementara wisata bisa dinikmati mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Itu sudah kami tanggapi. Terima kasih Bang Ya Albi. Kita sebelum ke Bang Rental dan Bang Soleh, kita sapa dulu Bang Jenggot. Selamat pagi Bang Jenggot. Assalamualaikum. Telah bergabung ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Tahan dulu Bang Jenggot ya. Kita ke Bang Rental ya kan. Setelah itu ke Bang Soleh baru ke Bang Jenggot. Silakan Bang Rental. Mobil Batam ini juga orang yang mengharapkan wisata di Batam juga mudah-mudahan maju dan lancar. Tanggapi ini daerah kita ini, negara kita ini negara kaya ya, kaya raya ya, yang sumber daya alamnya melimpah ruah, tetapi masyarakatnya masih juga jauh dari harapan kesejahteraan ya. Silakan Bang, apa yang salah di bangsa ini? Silakan Bang Rental Batam. Baik, makasih host. Memang kita harus belajar ya. Kita melihat dulu berapa tahun yang lalu begitu gencar-gencarnya Raja Ampat itu di media di mana sehingga ingin dijadikan kota pariwisata. Sementara saya nih sebagai rental mobil transportasi ya untuk para wisata, kebetulan kita melihat kenapa sih orang datang ke tempat pariwisata ingin menikmati ya kan keindahan alamnya, budayanya ya kan, dan keuntungannya apa itu host ya kan, dengan mereka wisatawan datang ke Indonesia itu banyak sekali keuntungan. Betul kata Bang Albi tadi kan? Kata Bang Albi tadi, semua akan menikmati. Dari mana? Dari tiket pesawatnya, ya kan? Dari rental mobilnya, pedagang kaki lima, ya kan? Sampai kemana-mana itu dapat menikmati. Contoh kita lihat lagi ya, kalau pariwisata seperti Raja Ampat hampir sama-sama Kintamani. Kalau kita lihat di Bali itu ya, daerahnya sejuk, orang nyaman di sana, bisa menikmati kenyamanan itu gitu loh. Nah, itu yang harusnya dijaga, bukan hanya dirusak. Betul, kalau andai kata tambang itu hanya segelintir orang, ya kan dinikmatinya apa aja. Tapi kalau masyarakat kelas bawah apakah bisa menikmati? Tidak itu host. Nah disinilah perlu adanya UMKM, pariwisata dikembangkan gitu kan. Sehingga apa? Rakyat kelas bawah ini menikmati semua secara tidak langsung. Mereka datang dari Singapura, dari Malaysia, bukan tidak bawa uang. Minimal bawa uang 5 juta. Untuk 1 hari.
Hotel udah berapa? Berapa karyawan hotel itu mendapat ini kan masukan? Lari lagi kemana? Ah, jalan-jalan shopping ke mall. Udah dapat di mall. Di mall siapa lagi? Orang-orang kita dagang. Oke, bosen ke mall katanya. Makan rumah makan. Seafood apa semua. Masyarakatnya, karyawannya siapa lagi? Udah berapa orang yang dibantu juga, berapa tenaga kerja gitu loh. Ya kan? Termasuk saya ini driver ya kan, yang menyediakan kendaraan untuk para wisatawan yang datang ke Batam. Itu sudah berapa lagi? Ada orang itu banyak, kita siapkan supir-supirnya. Udah mengurangi pengangguran sebetulnya. Dari setiap suami berapa istri, ada punya istri, punya anak, berapa anaknya disekolahkan. Nah, itu yang dipikirin. Tapi kalau hanya tambang ya kan, boleh tambang. Tapi yang sudah kira-kira ini kota bagus, tempat bagus, jangan dirusak. Saya melihat gambar ya, walaupun memang saya tidak ke sana, tapi saya melihat begitu rusaknya tuh, ya kan, alam kita yang begitu bagus di Raja Ampat, tapi saya dilihatnya di televisi itu ya udah kacau, sama-sama di Freeport, udah habis dikeruk-keruk. Akhirnya apa? Yang menikmati siapa? Orang-orang Papua sendiri masih miskin, maaf bukan menjelekkan, masih pakai sempak aja lah ke sana sini. Bayangkan kita sebagai orang ini melihat saudara-saudara kita kasihan juga gitu loh. Jadi disinilah peran pemerintah itu untuk betul-betul oke, yang ada tambang. Terus apa nih lingkungan nih, CSR-nya udah sampai di mana gitu loh. Jangan sampai mereka juga kesusahan, ya kan? Ini susah sekali mereka untuk kehidupan mereka, sampai kita lihat lagi daerahnya daerah emas ya kan, tapi manusianya jauh daripada emas gitu. Nah, ini akibatnya tadi itu rakusnya para politikus, para pengusaha semua, para pemerintah, rakusnya main pribadi saja. Ya contoh kita lihat nih, entah iya entah tidak kayak di mana Raja Ampat. Ini kerjaan Luhut, Bahlil, ya kan? Ini bukannya zaman Prabowo, ini mungkin Prabowo presiden ini belum ada itu, tapi perjanjian itu sudah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Iya. Nah, tapi bagaimana lagi ya, kita berusaha mudah-mudahan di era Prabowo ini ya akan terbongkarlah kejahatan mereka nih. Iya. Ya kan? Nah, itu harapan kami gitu loh, supaya Indonesia ini katanya, apalagi kata KDM. Apa kata KDM itu katanya? Itu kalau saya menjadi gubernur Jakarta, mungkin satu kakak itu bisa saya gaji berapa? 10 juta. Kenapa? Uang masuknya, ya kan? Uang masuk PAD daripada pemerintahan Jakarta. Nah, saya berharap pemerintah-pemerintah yang akan datang ini seperti Prabowo betul-betul bukan hanya makan gratis, ya kan? Semua BPJS dibiayai oleh. Jadi masyarakat ini sehat semua. Dengan masyarakat yang sehat, tubuh yang kuat, itu pemikiran juga jernih. Nah, disinilah butuhnya apa? Hukum yang jelas, ya kan? Ya. Artinya apa? Yuk kita hukum yang jelas, kita betul-betul kita ini kan, yang salah tetap salah, yang benar ya benar, dan kembangkan nih seperti contoh sekarang. Kita berharap seperti koperasi nih, koperasi merah putih. Semoga aja koperasi merah putih ini membantu masyarakat kelas bawah seperti pertanian. Kita lihat di mana. Kita lihat di mana. Ini kan salah satunya, host, ya kan? Ya kita berharap semua kalau pemerintahannya bersih, berjalan dengan baik, masyarakat insya Allah akan tenang. Dan saya sebagai seorang pariwisata juga kalau bisa, ya kan? Di mana-mana tidak ada keributan, yang namanya lahan seperti Raja Ampat itu sudah yang bagus, ya kan? Nah itu harusnya dibantu oleh pemerintah, bagaimana dikembangkan, dipromosikan ke luar negeri, seperti contoh kita Bali. Bali itu apa sih? Ada nggak tambangnya? Tidak ada itu tambangnya itu di Bali. Tapi berapa banyak PAD masuk dari situ? Orang bule datang, berapa dolar bawa ke ini? Ya kata Pak Aldi tadi, satu hari mungkin minimal dia bisa 1,5 juta. Seirit-iritnya 1 juta lah. Dia mulai shopping, dia minum. Nah, berapa para pengusaha-pengusaha daerah itu? Dan karyawannya siapa? Orang-orang tempatan. Ya kan? Uangnya kemana? Berputar-putar di situ saja. Artinya apa? Ekonomi ini akan berjalan. Nah, itu yang kita harapkan. Masyarakat kecil ya? Iya, bagi masyarakat kecil gitu loh. Jadi harusnya pemerintah ini katanya harus untuk masyarakat kecil. Saya dibilang, nah, yuk sama-sama kembangkan.
Memang kita hanya bisa berkoar-koar di TikTok ini, tapi mudah-mudahan kita berharap ya kan ada orang yang mendengar ya kan, menampung aspirasi kita sehingga didengar oleh para pemerintah-pemerintah sekarang ya kan. Dan di sini juga saya mau anak bos, di sini juga saya lihat ada para pengusaha kalau memang mau datang ke Batam bisa kontak kami ya kan di rental mobil Batam nih kan, ada nomornya tertera ya kan. Silakan yang mau keliling-keliling Batam, bus driver ya kan, kita akan antar sebaik mungkin. Terima kasih Os, itu saja mungkin masukan dari saya Os. Setelah itu terima kasih ya atas narasinya yang telah disampaikan oleh Bapak ini, rental mobil Batam ya. Sangat berhati-hati ya, sangat jelas. Kalau pariwisata dikembangkan, dampaknya akan berdampak langsung kepada masyarakat kecil gitu katanya. Kita ke Bang Soleh sebelum ke Bang Jenggot. Silakan Bang Soleh, ini negara yang kaya, melimpah ruah, baik sumber daya alamnya, wisatanya, segala macamnya, tambangnya, tanahnya, subur ya kan, dan hasil buminya luar biasa, ada emas, ada tembaga, ada timah, semuanya ada di negeri ini, ada sumber minyaknya, tetapi masyarakatnya tetap juga miskin gitu ya, tidak makmur ya, tidak sejahtera, jauh dari sejahtera. Silakan Bang Soleh berkomentar tentang hal ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, saya kebetulan pernah nonton bola di Stadion Persiram Raja Ampat.